Kebanyakan dari kita yang puasa ini, kalau udah Ramadan salah menggunakan dalil. Kalau di sini suruh tambah amal, nanti kalau Ramadan ada oknum-oknum yang amalnya tidur. Kebanyakan dari kita yang puasa ini, kalau udah Ramadan salah menggunakan dalil. Kalau di sini suruh tambah amal, nanti kalau Ramadan ada oknum-oknum yang amalnya tidur. Ya, oknum-oknum yang amalnya tidur. Dalilnya nomus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Padahal ibadah itu bukan tidur. Ibadah adalah qiraatul Quran, ibadah adalah silaturahim, ibadah cari ilmu, ibadah sedekah, ibadah menyenangkan hati orang lain, ibadah berbakti sama orang tua, bukan tidur, kecuali kalau tidurnya istirahat untuk melanjutkan ibadah. Nah, kenapa dahulu Nabi Muhammad SAW itu mengatakan naumus shaim ibadah? Ada sebabnya. Makanya kita kalau belajar nggak boleh sepotong-sepotong. Ini yang repot, kadang-kadang cuman ambil potongan ceramah, cuman sepotong kemudian dijadikan dalil. Padahal maksudnya ustadznya bukan seperti itu. Ya, maksudnya ustadznya bukan seperti itu. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika masuk Ramadan, sahabat pada tidak mau tidur. Karena eman-eman gitu. Orang yang ibadah sunnah dapat pahala wajib. Yang ibadah wajib dapat pahala 70 kewajiban. Seperti kewajiban di bulan yang lain. Sementara di luar Ramadan sunnah ya pahala sunnah, wajib ya pahala wajib, tidak dilipat gandakan. Melihat Allah ngobrol pahala, sahabat itu eman-eman kalau sampai tidur. Maka semua waktunya dibuat melek, dibuat ibadah. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW memberikan instruksi, tidurlah kalian seperti biasanya. Karena tidurnya orang yang puasa, kalau diniati seandainya melek itu dia mau ibadah, maka tidurnya dicatat sebagai ibadah. Nah, kita salah tangkap, salah paham, kemudian akhirnya bulan suci Ramadan, musola, masjid, langgar, surau, siang hari, Masya Allah, banyak oknum-oknum yang lomba fastabikun naum. Iya, bukan berlomba amal soleh, tapi lomba tidur, gedak di pojok sana, gedak di pojok sana. Bukan nggak boleh, tapi ini sesuatu yang kurang indah untuk dilihat. Seakan-akan kok umat Islam ibadahnya tidur. Ini kesalahan pemahaman yang luar biasa. Ibadahnya bergerak. Nah, di bulan suci Ramadan kita dipaksa ngurangi makan. Nah, ada lagi kesalahan dari oknum ibu-ibu, Masya Allah. Oknum ibu, kalau bulan Ramadan resep masakan yang nggak pernah keluar semuanya. Ya bagus, namanya 30 hari. Cuman akhirnya menyebabkan suami-suami lupa diri, saudara-saudara. Yang seharusnya Ramadan itu mengurangi makan, akhirnya Ramadan itu kalau berbuka langsung dikasih makan yang luar biasa banyak. Akhirnya badannya jadi lemes, setelah itu jadi berat untuk ibadah. Tujuan dari puasa mengistirahatkan lambung ini, ya akhirnya kurang tercapai. Seharusnya kalau kita ikuti aturan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW, aturan puasa lahiriah dan aturan puasa batiniah, maka lahir kita akan sehat, batin kita juga akan sehat. Allah buatkan sistem, jadi biar umat manusia ini hidupnya sehat secara lahiriah maupun secara batiniah. Nah, kemudian secara batiniah, ini yang pengen saya bahas. Karena batinnya puasa ini kalau dijalankan, dimanapun umat Islam berada, pasti membawa kenyamanan dan kesenangan. Ya, kenyamanan dan kesenangan. Apalagi di Indonesia. Harusnya Indonesia ini kalau Ramadan lebih menyenangkan. Sudah manusia-manusianya menyenangkan, apalagi kalau Ramadan. Saya baru tanggal 14 kemarin landing di Jakarta. 14 landing di Jakarta. Sebelumnya saya berada di Dammam. Dammam itu ujungnya Saudi Arabia. Kemudian saya ke Mekah,
ke Madinah, balik Mekah, terus Indonesia. Kenapa saya ke Dammam? Saya mau lihat pameran buku internasional. Ya karena saya pelajar, pelajar seneng sama buku. Terbang saya ke Jeddah, di Jeddah lanjut ke Dammam. Masya Allah, Dammam itu ujungnya Arab Saudi yang berbatasan dengan Bahrain. Nah di sana, karena saya cuma mau berapa jam di Dammam hanya untuk pameran buku, keluar dari bandara, saya nanya sama yang bagian ngatur taksi itu, ngatur taksi. Saya mau ke lokasi pameran itu, mall terdekat di mana? Belum ada. Ini Lampung kan harus dijaga. Mall terdekat di mana? Paling gampang cari makan kan di mall. Singkat cerita terjadi obrolan, dia nanya, Indonesia? Iya, saya Indonesia. Indonesia, dia bicara pakai bahasa Arab, campur bahasa Inggris. Ya, bahasa Arab campur bahasa Inggris. Untungnya saya rotok-rotok mudeng gitu ya. Nah, dia bilang, saya baru sebulan yang lalu dari Indonesia. Oh iya, Indonesia bagus-bagus. Saya naik motor, kata beliau, saya naik motor, noleh kanan, saya senyum sedikit, semua yang lihat saya ngasih senyum. Orang Indonesia murah senyum sama orang asing. Ya, senyum semua, bagus, cakep, senyum-senyum. Ini yang ngomong bukan kita, yang ngomong orang luar. Karena kalau orang luar masuk satu tempat asing itu biasanya kan butuh teman ya. Nah, ternyata di negara kita tuh merasa welcome, merasa disambut. Artinya, sebelum Ramadan, Indonesia itu sudah indah manusianya menyenangkan. Seharusnya kalau Ramadan lebih menyenangkan, betul ya? Karena di bulan Ramadan itu amal soleh harus meningkat. Tapi sayangnya kadang-kadang gara-gara kelaparan, senyum itu berat. Bu, kalau Ramadan siang suaminya murah senyum atau berat senyum? Seharusnya kan tambah senyum ya. Walaupun senyumnya orang kelaparan gitu. Harusnya tambah senyum, karena senyumnya nilainya jadi ibadah wajib, bukan ibadah sunnah. Apalagi menyenangkan orang banyak. Seharusnya semakin segar wajahnya, karena tubuhnya semakin sehat. Tapi aneh, kenapa kita jadi berat ya untuk senyum, kita jadi berat untuk ibadah dengan alasan lapar. Alasannya lapar. Saya pernah ketemu satu orang. Saya nanya sama dia, kenapa kamu kok nggak puasa? Jawabannya, nggak kuat. Hah? Nggak kuat, Bib? Nggak kuat apa? Nahan lapar saya nggak kuat. Kamu nggak kuat? Iya, memalukan. Karena saya dekat ya, jadi biasa guyon gitu ya. Memalukan. Memalukan bagaimana, Bib? Anak saya SD itu puasa dari pagi sampai maghrib, puasa lengkap itu kuat, padahal dia masih kecil dan dia di sekolah pelayon. Di sekolah lari-lari, loncat-loncat, main kemanapun, dia kuat. Masa kita yang dewasa kok alasannya nggak kuat? Itu nggak masuk akal. Masa kalah sama anak kecil? Berarti yang belum kuat niatnya. Ya, niatnya belum kuat. Karena itu ibadah ruhani yang paling penting di bulan suci Ramadan itu niat dulu. Niat yang kuat, saya mau berpuasa. Kalau udah niatnya kuat, maka akan mampu untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk.